Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa dalam sesi moral seksualitas. Di bagian ini kita akan belajar bersama tentang beberapa pemahaman terkait seksualitas. Saya Suster Dewi FCJ akan menemani di bagian ini. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami beberapa konsep yang terkait dengan seksualitas, khususnya tentang seks dan gender, agar mahasiswa memiliki wawasan yang lebih luas tentang seksualitas. Mungkin kita mulai dengan mengenali apa sih yang spontan muncul dalam pikiran atau perasaan kalian ketika mendengar kata seks. Ada macam-macam ya, mulai dari alat kelamin, menstruasi sampai pada orgasme. Yang perasaan dari gairah sampai jijik. Terkait sosial dari perkawinan sampai pelecehan. Secara umum, seks berarti jenis kelamin, sedangkan aktivitas hubungan kelamin disebut hubungan seks atau hubungan seksual. Kalau seks secara jasmani disebut jenis kelamin, maka secara rohani seksualitas merupakan api yang menggerakkan suatu gairah yang memampukan adanya gaya tarik-menarik secara mutual. Dan karena ini adalah api yang menggerakkan dan gairah, maka sebenarnya seksualitas adalah hal yang normal dan alami. Suatu dorongan untuk bersatu dalam kasih dan dalam pemberian diri ketika kita berbicara tentang suatu pasangan suami istri. Ada beberapa aspek dalam menilai seksualitas. Ada biologis, fisiologis, psikologis, emosional, sosial, kultural, bahkan spiritual. Pada umumnya yang paling sering kita bahas adalah aspek biologis fisiologis yang mengait dengan fungsi reproduksi pada manusia dan perilaku atau aktivitas seksual. Kalau tadi mulainya seks adalah jenis kelamin, mari kita mengenali jenis kelamin yang ada, laki-laki dan perempuan. Lalu apa sih yang kita kenali? Ini yang sering kita lihat atau kita dengar komentar orang tentang ini loh yang laki-laki dan ini loh yang perempuan, perbedaannya. Padahal sebenarnya ciri laki-laki yang disebut maskulinitas dan ciri perempuan yang disebut feminitas adalah dua karakter yang ada dalam diri manusia. Seperti simbol yin yang di bawah ini yang kita lihat, kita menjadi utuh ketika kita memiliki kedua unsur tersebut. Memang pada umumnya ciri-ciri kita akan didominasi pada salah satu sisi. Misalnya seorang perempuan lebih dominan pada feminitasnya, namun itu bukanlah yang menentukan seorang itu adalah laki-laki atau perempuan. Apalagi kalau kita mengacu pada karakteristik yang ditetapkan secara budaya pada laki-laki dan perempuan seperti di bawah ini. Karakteristik ini yang disebut gender, karakteristik yang dibentuk atau ditanamkan secara budaya. Seorang laki-laki harus suka menjelajahi, aktif, inisiatif, rasional, dan sebagainya. Sementara perempuan haruslah suka merawat, reaktif, emosional, lemah lembut. Padahal kita tahu bahwa ada perempuan yang gagah dan penjelajah gunung yang hebat, dan ada laki-laki yang suka merawat tanaman, suka memasak, suka tinggal di rumah. Sebenarnya setiap manusia memiliki kedua karakteristik ini. Justru secara ideal kita memiliki kedua karakteristik tersebut
dengan bobot yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Beberapa istilah pertama yang akan kita lihat terkait seksualitas adalah soal gender. Gender adalah sikap, minat, perilaku, dan aktivitas yang oleh suatu budaya diasosiasikan dengan menjadi seorang laki-laki dan seorang perempuan secara biologis. Lalu ada peran gender. Peran gender adalah harapan kultural atau harapan budaya mengenai bagaimana seorang pria dan seorang perempuan mestinya berpikir, merasa, atau bertindak. Ada juga identitas gender. Identitas gender ini dari dalam. Kalau peran gender itu dari luar, harapan budaya atau tuntutan budaya, identitas gender datang dari dalam. Perasaan diri sebagai seorang pria atau seorang wanita atau sebagai yang lain, the other, dalam suatu spektrum gender. Jadi identitas gender kadang-kadang tidak sama dengan jenis kelamin yang dibawa ketika lahir. Ekspresi gender adalah cara seseorang mengekspresikan gendernya melalui cara berpakaian, potongan rambut, suara, perilaku, dan sebagainya. Kalau kita lihat atau teman-teman bisa melihat video ini tentang Audrey Mason Hyde, kalian akan melihat seorang perempuan dengan tampilan yang seperti laki-laki dan dia merasa itulah yang dia sukai. Itulah dia. Yang perempuan, dia yakin dia perempuan yang suka berpakaian laki-laki. Silakan mendengarkan bagaimana ada ketidaknyamanan dalam dirinya karena respon orang lain, karena bagaimana orang bertindak ketika melihat dia atau ketika dia harus ke kamar mandi dan sebagainya. Baiklah, kita mengambil waktu untuk memikirkan tentang gender tadi. Mengapa orang sulit melepaskan diri dari konsep budaya tentang perempuan dan laki-laki? Bahwa perempuan harus demikian dan laki-laki harus demikian. Peran gender yang ditetapkan oleh budaya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu mengikis konsep tersebut? Kalian adalah generasi-generasi terbaru dari dunia, dari negara ini. Apa yang mau kalian bawa ke masa depan terkait gender, peran gender? Lalu kalau kita bicara soal identitas gender, ada orang yang memiliki gender atau identitas gender yang berbeda dengan jenis kelamin ketika ia dilahirkan. Mereka ini yang sudah mengakui, sudah menerima dan mencoba kembali ke panggilan asal mereka atau identitas mereka, identitas gender mereka, lalu disebut transgender. Transgender adalah identitas gender, orang yang memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan gender yang dimiliki atau dikenakan kepadanya saat lahir. Contohnya bisa melihat video dari Oscar Lawalata, bagaimana dia menceritakan sebagian kisah hidupnya. Nah, transgender ada dua kelompok, ada transpuan atau transwoman, seorang yang lahir dengan tubuh laki-laki namun sebenarnya ia memiliki atau merasa memiliki gender seorang perempuan. Sementara transtuan atau transman adalah seorang yang lahir dengan tubuh perempuan namun merasa diri sebagai laki-laki. Silahkan menonton video ini
terjebak dalam raga yang salah. Video ini adalah rekaman dari acara Kik Andi yang menarik sekaligus memberi wawasan kita bagaimana pengalaman mereka. Ada 4 bagian, saya mengundang setidaknya menonton bagian pertama dan keempat. Beberapa istilah berikutnya terkait seks adalah kata seks itu sendiri. Seks berarti kromosom, hormon, dan anatomi seksual yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, atau disebut juga jenis kelamin. Maka kalau kalian mengisi formulir data diri dalam bahasa Inggris ada kata seks, itu berarti jenis kelamin. Lalu ada hasrat seksual, yaitu dorongan untuk melakukan tindakan seksual. Lalu ada orientasi seksual, yaitu ketertarikan individu secara erotis dan emosional terhadap individu yang lain. Menyambung definisi seks sebagai jenis kelamin dan fokus pada aspek fisiologisnya, yaitu aspek aktivitas seksual, maka di sini kita membedakan antara heteroseksual, homoseksual, aseksual, dan biseksual dalam aspek hasrat atau gairah yang dimiliki. Heteroseksual adalah mereka yang memiliki ketertarikan fisik dan emosional terhadap individu lain yang memiliki jenis kelamin yang berbeda atau berlawanan. Perempuan tertarik pada laki-laki dan sebaliknya. Sementara homoseksual adalah ketertarikan fisik dan emosional terhadap individu lain yang memiliki jenis kelamin yang sama. Aseksual adalah kecil sekali atau tidak adanya hasrat seksual. Kadang-kadang aseksual ini bukan karena orangnya tidak bisa atau tidak suka, tetapi ada pengalaman traumatis yang menghasilkan frigiditas atau ketidakmampuan untuk terangsang secara seksual. Lalu ada biseksual, yaitu ketertarikan fisik dan emosional terhadap individu lain, baik yang memiliki jenis kelamin yang berbeda maupun yang sama. Baik teman-teman, sekarang waktunya kita mencoba mengingat pengalaman kita dan melihat respon kita. Apakah kalian pernah berinteraksi dengan kaum LGBT? Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian dan gay maksudnya homoseksual. Lesbian itu homoseksual perempuan, gay itu homoseksual laki-laki. Apa pendapatmu dan sikapmu selama ini mengenai kelompok LGBT ini? Kita telah sadar bahwa menjadi kaum LGBT seringkali bukan kehendak atau pilihan diri, tapi karena kenyataan yang dibawa dari lahir. Maka bagaimana kita seharusnya bersikap kepada mereka? Mereka yang terberi menjadi LGBT. Ahli neurologi Dr. Yu Hasan dalam wawancara dengan BBC mengatakan bahwa menurut dunia kedokteran saat ini lesbian, gay, dan biseksual bukanlah penyakit, bukan gangguan, jadi tidak perlu disembuhkan. Kata harus disembuhkan itu atau mereka itu sakit itu bukan kata yang tepat. Kalau mereka sendiri merasa tidak nyaman, itu bisa disebut sebagai gangguan, tetapi bukan gangguan karena kondisi mereka, tetapi karena mereka nggak nyaman dengan kondisi itu. Maka terapi dilakukan supaya mereka lebih tenang dan bisa menerima kenyataan. Orientasi seksual tidak bisa diubah. Saya menambahkan kecuali pada orang dengan orientasi seksual yang bukan dibawa dari lahir, tapi orientasi hasil belajar dalam tanda petik dari orang lain. Kita belajar itu bisa terjadi dari dipaksa, pengalaman diperkosa misalnya, atau pengalaman traumatis, atau iseng-iseng ingin mencoba. Kadang-kadang orang muda
iseng mencoba, berhati-hatilah dalam hal ini karena kalau udah ikut-ikutan menjadi sulit. Tapi sadari saja kalau semua yang bukan alamiah dari dalam diri itu tidak memberi kegembiraan, apalagi manfaat. Tidak akan memberi bantuan apapun untuk hidup kita. Beberapa hal yang baik kalau kita ketahui sebagai orang terdidik tentang seksualitas adalah seksualitas itu normal dan alami, bukan jijik, bukan jelek. Eksplorasi seksualitas pada masa remaja tujuannya mencapai kedewasaan seksual, bukan sekedar mendapatkan kenikmatan. Maka bukan mengulang-ulang apa yang sepertinya sekedar kenikmatan. Penting sekali sebenarnya kaum muda untuk mendapat ruang untuk mendiskusikan seksualitasnya tanpa hambatan dengan orang dewasa yang dapat dipercaya. Maka bicaralah dengan orang yang bisa dipercaya supaya mereka tidak menjerumuskan. Yang penting sekali disadari dalam semua tindakan adalah keputusan seksual, pemikiran, emosi, dan tindakan memiliki konsekuensi yang nyata dan harus dipertanggungjawabkan. Entah dalam jangka pendek atau jangka panjang. Percaya ada konsekuensi, perilaku kita mengandung konsekuensi sebagai orang dewasa terutama. Hubungan seksual tidak boleh bersifat memaksa, mengeksploitasi, dan menyebabkan kerugian pada individu yang terlibat di dalamnya. Harusnya hubungan seksual itu mewujudkan cinta yang justru membebaskan. Maka harus didasarkan pada rasa saling percaya, hormat, jujur, dan komitmen. Kita harus sadar bahwa pornografi merendahkan manusia karena menawarkan pandangan yang cenderung menyimpang mengenai seksualitas. Sebagian perilaku homoseksual, transseksual, dan biseksual memang dibawa dari lahir oleh berbagai sebab kromosomal. Catatan seperti tadi, hati-hati untuk tidak ikut-ikutan atau belajar dari orang lain. Mari kita menerima berkat sendiri-sendiri. Marilah sekarang kita belajar tentang tanggapan gereja, khususnya gereja Katolik, tentang kelompok orang yang orientasi seksualnya berbeda. Dalam dokumen gereja Amoris Laetitia, Paus Fransiskus menegaskan tentang pentingnya penerimaan semua orang secara baik tanpa memperhatikan orientasi seksualnya, karena semua orang dicintai Allah secara sama. Pentinglah kita membantu mereka yang berbeda dalam orientasi seksual untuk hidup dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus membantu dan mendukung mereka, bukan menyetujui tindakan mereka, tapi mendukung mereka untuk hidup sebagai manusia yang baik, yang merasa diterima walaupun mereka berbeda. Artikel nomor 251 ini berbicara soal gereja yang secara positif menerima semua orang secara setara, tanpa kecuali, asalkan bukan terkait dengan pernikahan orang dengan jenis kelamin yang sama. Semua diterima, semua disambut sebagai manusia yang dicintai Allah, tetapi belum ada izin untuk pernikahan sejenis. Cita-cita kita adalah menjadi manusia yang utuh, manusia yang penuh secara fisik, intelektual, psikologis, dan spiritual. Menghargai seksualitas kita merupakan bagian dari keutuhan, menghargai keutuhan kemanusiaan kita. Semoga kita semakin menghargai dan menjadi diri sendiri, dan menghargai serta mengizinkan orang lain menjadi diri mereka sendiri.
Teman-teman, ini pertanyaan diskusi untuk forum kelas yang bisa dipakai. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu mengikis konsep budaya yang membedakan laki-laki dan perempuan secara kontras, konsep tentang gender? Lalu setelah mendengar ini atau bahkan sebelum ini ketika kalian sudah mulai belajar tentang LGBT, apakah ada perubahan pemahamanmu tentang mereka? Lalu yang ketiga, mengingat LGBT bukanlah pilihan dan kita semua adalah ciptaan yang dikasihi Allah, bagaimana kita seharusnya bersikap pada mereka? Yang dimaksud dengan bukan pilihan di sini adalah karena banyak dari mereka terlahir membawa kecenderungan itu.